Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market naik tipis sebesar 0,52%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,38 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kita lihat kondisi BTC. Sebenarnya dibilang jelek sih enggak ya. Dia daily close dikit di atas tadi 109.503 di mana tanggal 2 Juli kemarin masih ke reject ya. Nah, jadi sebenarnya bagus, tetapi ini daily close-nya terlalu tipis untuk kita bisa bilang reclaim yang clean lah kasarnya ya. Kita sudah sering bahas sebelumnya bahwa kalau reclaimnya tipis itu suka fake out. Jadi lebih aman kita lihat hari ini. Hari ini apakah Bitcoin daily close-nya signifikan di atas nggak dari 109.503 begitu. Nah, kalau itu bisa terjadi, nah itu udah lebih udah lebih legit lah reclaimnya begitu. Untuk sekarang ini masih still kinda shaky begitu ya. Nah, untuk kemarin weeknya juga mencapai ke 110.557 which is good juga ya. Jadi ya dia sebenarnya at least kalau kita lihat dari perspektif sini ya dia udah lanjut lagi membuat higher high begitu. Tapi ya sebenarnya lebih aman lagi kalau bisa daily close di atas dari sini nih, di atas dari 110.406. Kemarin udah sempat kena nih, tapi masih ke reject juga ya. Jadi ini mungkin mulai ngefek sebagai resisten juga ya. Nah, intinya itu sih, itu secara strukturnya. Tapi overall it's doing good. Dan di waktu bersamaan juga yang cukup bikin lebih pede adalah S&P 500, Nasdaq. Nah, ini mereka dua-duanya baru membuat new all time high ya, ketiga kali di minggu ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita bandingkan dengan S&P 500 yang terjadi adalah dia udah lanjut lagi membuat higher high dan juga membuat new all time high yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kita tentunya sudah sering bahas ya mengenai S&P 500 ini yang sering kali ya sebenarnya gini ya, kalau mau dibilang BTC yang lebih berkorelasi terhadap S&P 500. Nah, seringkali S&P duluan begitu. Nah, ini sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya ya. Tepatnya di mana ya? Terakhir itu di mana S&P itu duluan dan BTC ngikutin tuh contohnya kayak. Nah, di sini nih ya. S&P udah duluan nih. S&P udah duluan naik sementara BTC masih sideways. Nah, ujung-ujungnya dia ikut begitu. Jadi ya kalau mau dibilang yang biasanya suka duluan tuh S&P. Ya biasalah kan kasih dulu yang ke yang lebih sudah senior gitu ya. Nah, apakah BTC dalam waktu dekat akan lanjut membuat new all time high seperti S&P? Ya at least secara data itu yang sering terjadi begitu ya. Oke, ya tinggal kita lihat saja nanti apakah akan ngikutin atau enggak begitu. Dan gini, sebenarnya kalau mau kita ngomong ya, ini S&P sama Nasdaq kok bisa naik, Bang? Padahal kalau kita lihat economic calendar kemarin ya ini dari yang penting-pentingnya ya maksudnya bintang 3 ya ini 7 bintang 3, tetapi ada beberapa yang ekstra lebih penting kan seperti initial jobless claim, non-farm payrolls dan juga unemployment rate ya. Nah, ini 3 ini hasilnya hijau semua. Dan kalau kita lihat ini tentunya ngefek ke BTC lagi. Dia ngefek ke DXY, ke indeks dolar. Dia naik kemarin ya. Nah, tapi kenapa pada faktanya kok S&P malah new all time high sementara BTC ya dia malah ya dia juga rally, bukan rally lah. Dia naik gitu ya karena ya segini masih belum rally lah. Ya dia udah mulai naik begitu. Padahal normalnya ya indeks dolar tuh meningkat biasanya akan lebih sulit untuk risk on asset meningkat juga kan ya. Tapi pada faktanya malah nggak, kebalikannya seperti ini. Nah, ini sekali jadi reminder bahwa yang nggak bisa sesimpel cuma berita bagus maka akan ngepam, berita buruk maka akan ngedam. Ya kalau sesimpel itu ya udah banyak sekali orang yang kaya di market gitu kan. Tapi pada faktanya tidak. Gitu. Ini berita nggak bagus kok buat kripto, nggak bagus buat risk on asset. Tapi pada faktanya naik tuh S&P malah new all time high. Begitu. Jadi ya sekali lagi market tuh ada nuance-nya, nggak sesimpel cuma oke berita bagus maka naik, berita jelek maka turun begitu. Jadi makanya kita harus campurkan TA dan fundamental begitu ya. Sip, itu aja mungkin reminder untuk urusan ini ya. Next, mumpung udah lihat economic calendar, kita lihat hari ini hari terakhir nih data penting. Tapi seingat gue Jumat kayaknya nggak ada deh. Coba kita cek. Oh bener ya, Jumat nggak ada. Jadi ya udah, berarti minggu ini udah beres.
tinggal nanti ya selanjutnya lebih fokus ke TA, dan hari Minggu nanti kita akan bahas seminggu ke depan lagi akan ada apa begitu ya. Oke, kita balik lagi aja ke chart untuk BTC di weekly ya. Overall ya oke sih, oke ya. Tinggal harapan gue mungkin hari Senin adalah dia weekly close-nya tuh di atas dari sini nih. Di atas dari 109.000 lebih 68 USD. Nah, kalau bisa di atas dari situ, technically speaking mulai terbentuk higher high lagi begitu di weekly-nya. Dan ya kita terakhir kali dapat begini tuh kapan ya? Yang mirip-mirip tuh mungkin daerah sini lah ya. Daerah sini di mana kita bisa lihat dia mulai membuat higher high lagi ya. Nah, saat dia membuat higher high lagi ya otomatis cenderung bisa membantu momentumnya begitu ya. Tapi ya baik lagi masih ada kok kemungkinan ke BSB juga, karena lagi-lagi ya tidak ada yang tidak mungkin juga. Plus BTC terakhir kali lupa untuk ya ke BSB ini kayak di sini nih ya. Ini kan dari klaim nih naik ke atas nih, kayak udah mau retest lagi ternyata nggak retest. Nah, ujung-ujungnya ya bisa apa namanya? Ya ini efek yang kita sebut sebagai malin kundang begitu, dimana dia lupa buat sungkem, lupa buat pulang kampung begitu. Ya jadi udah rally ya, udah sukses di kota, nggak balik ke kampung ya, naik lagi, sekalinya balik ke kampung dikutuk jadi batu, drop dulu begitu ya. Ya dan itu sebenarnya kita bisa lihat perbedaannya dengan yang di cycle sebelumnya ya. Kita sudah pernah bahas juga sebelumnya, dimana kalau BTC itu dalam tanda kutip menghormati BSB ya, setiap dia rally terus ya ini bukan cuma rally, ini sebenarnya nge-pump dengan signifikan. Nah udah gitu biasanya dia corrective movement ke BSB lagi ya, corrective movement ke BSB lagi dan seterusnya begitu. Nah di masa-masa seperti itu ya biasanya BTC akan lebih predictable pergerakannya dan akan jauh lebih gampang trade-nya begitu ya. Tapi pada faktanya sayangnya cycle ini some part of it ya kayak di sini ya, ada beberapa bagiannya mirip-mirip kayak di sini nih ya kan, lumayan mirip. Tapi di waktu bersamaan juga ada part yang lebih mirip seperti di 2021 begitu, dimana dia overshoot dulu udah gitu lupa ke BSB begitu jebol gitu ya. Nah terus kayak juga mumpung kita ngasih lihat ini, gue ingetin sekali lagi ya, dalam bull market pun itu bukan berarti kita nggak ada down ya, jadi up only itu salah ya. Ini lagi bull market luar biasa loh. Ini lagi luar biasa bull marketnya. Tapi ini bisa koreksi sampai 37%. Lalu kalau mau ngomong lagi corrective movement lagi kayak di sini, ini bahkan kayaknya even worse nih sini. Coba kita cek. Kayak di sini lebih parah deh. Oh enggak. Oh kalau sampai weeknya iyalah mungkin ya. Tapi in general kita bisa dapat pergerakan yang signifikan lebih rendah. Even in post halving year. Jangan lupa nggak usah tarik sampai 2016 2017, nggak usah, tarik ke 2021 aja ya. Ini post halving year loh 2021 kan, sama seperti tahun ini. Tapi pada faktanya BTC bisa tuh ya drop sampai 56%. Itu terjadi kan di post halving year gitu. Dan guess what, di masa-masa ini orang semua teriak-teriak, wah udah nih kita bear market, ternyata enggak kan. Nah ya itu dia seremnya kalau kita punya mindset yang salah tentang bull market. Namanya juga bull market bang, masa bull market turun-turun, masa bull market ada ngedam, ya faktanya ada. Ya market itu sekali lagi tidak ada yang namanya begini nih market tuh. Nggak ada, market tuh ada selalu begini nih. Nah ya, higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Ya walaupun ya kadang-kadang nggak serapi itu, bisa aja gini ya. Begini terus naik lagi. Bisa begini juga, tapi ya intinya tidak ada yang cuma begini doang dan tidak ada yang cuma begini doang. Ya palingnya kalau begini doang sih ya mungkin ini ya kalau sampai rakpul. Tapi rakpul pun nggak begini. Rakpul tuh gini nih. Nah gini hancur gitu ya. Nah ya sisanya ya kalau normal drop tuh ya baik lagi. Drop tuh begini juga, ada patternnya. Tidak ada yang begini, tidak ada yang tidak ada juga begini. Gitu ya, kecuali mungkin kalau lo invest ya di SBN mungkin begitu ya, SBN atau pasar uang ya, at least yang bener, karena ada juga yang kacau kan. Ya tapi intinya seperti itulah ya, jadi ekspektasinya harus di manage. Karena gue sempat lihat tuh ada komen kemarin ya, wah bull market masa bull market masa mikir down, nggak ada, up only. Tidak ada yang up only ya, tidak ada yang up only. Kalau up only udah aja itu semua, kalau nggak ada sama sekali corrective movement udah aja gue semua aset gue gadein terus gue ngelong, tenang dong
nggak akan ada ini, nggak akan ada wick ke bawah kan, karena up only. Faktanya tidak seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk para newbies dengan orang-orang yang lu dengar di komen ataupun siapapun gitu ya. Karena ya seringkali orang tuh kalau ngomong suka ngasal begitu. Lu baru boleh pertimbangkan apa yang orang omong untuk lu lakukan di porto lu adalah kalau dia ngasih lihat data. Kalau dia nggak ngasih lihat data, itu cuma obrolan di warteg, cuma obrolan di warkop aja kalau kayak gitu. Ya oke, ya udah, tapi nggak usah lu pikirin. Gitu. Tapi kalau dia bisa kasih lihat data atau minimal dia nginget nih kayaknya di tahun segini segini segini. Nah, lu bisa cek. Kalau lu cek ternyata bullshit, ya udah jangan dipikirin lagi. Begitu, karena ingat di dunia ini lebih banyak bullshitnya gitu. Yang terdengar seperti info tuh kadang-kadang bullshit. Gitu. Ya jadi sekali lagi kan gue udah pernah bilang dulu ya. Zaman sekarang tuh informasi udah nggak berharga. Kenapa? Karena udah terlalu banyak informasi. Ya. Yang berharga zaman sekarang itu adalah filter. Begitu ya, kayak apa namanya ya, lu air gitu kan terlihatnya mungkin bersih-bersih aja, lu minum langsung sakit lo kan. Nah tapi dengan filter lu gak akan sakit begitu. Nah itu sama seperti otak lu, kalau otak lu dikasih info semua yang sampah ya nggak akan jauh, otak lu juga akan sakit gitu isinya, jadi ya sampah juga gitu ya. Oke, kita akan lihat dulu aja ke BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini kemarin mulai ada perlawanan lagi ya, tetapi masih tetap reject oleh MA20. Wah, apakah akan ada lanjutan pelemahan nih untuk BTCD ya, atau akan ada surprise dan reclaim lagi begitu? Karena kalau kita lihat di sini ya soalnya balance sheet masih terus ini interest rate ya. Balance sheet. Nah, ini soalnya balance sheet masih terus turun begitu ya. Ya pokoknya just keep it 60-40 deh. Selama trajektori dari balance sheet itu masih terus begini, ya masih terus turun, masih QT, ya jangan play the hero dan kebanyakan alts. Begitu, boleh punya alts ya, karena gue nggak tahu kenapa ya masih ada aja yang berpikir gue ini maksimalis BTC, katanya sih paling BTC ya. Oh ya enggak kok, enggak. Gue 30% punya alts kok. Dan kalau mau ditanya, Bang, lo lebih prefer altcoin season atau BTC season? Gue lebih prefer altcoin season, karena dalam altcoin season pun BTC naiknya boom. Begitu. Nah ini satu lagi juga nih ya, satu lagi mitos yang orang lain mungkin suka salah di otak ya. Dan ini ada dukun juga yang ngomong, ya ada juga yang ngomong seperti ini, beberapa dukun. Jadi banyak orang yang keblinger begitu ya. Nah ada beberapa orang yang ngomong, oh untuk dapat altcoin season BTC USD harus drop. Salah. Itu salah serius ya. Kita lihat sini ya, di masa-masa cycle kemarin nih, waktu kita masuk ke dalam altcoin season lah begitu ya. Kita bisa di sini waktu masuk ke altcoin season ya kita bisa lihat pada faktanya BTC tetap naik, cuman naiknya lebih kecil dibandingkan dengan apa, dibandingkan dengan alts begitu. Kita ambil contoh lah, kita kasih liatin deh, kita bandingkan dengan BTCD di sini ya, BTCD. Nah, kita bisa lihat nih. Nih waktu kapitulasi gede-gedeannya nih. Ini kan altcoin season dong. Nggak mungkin orang nggak bisa bilang ini altcoin season. Ini kapitulasinya kok paling ekstrim. Pada faktanya, waktu kapitulasi di sini, ya itulah orang-orang yang mungkin datanya setengah matang gitu ya. Ya sekali lagi ya, kalau telur enak setengah matang, kalau data nggak enak ya. Ini kita bisa lihat sampai ke pucuknya, atau sampai ke sini deh, sampai ke titik paling bawah sini ya. Itu BTC masih ngepam 174%. Jadi itu mitos saat kita berpikir bahwa untuk masuk ke altcoin season kita butuh BTC yang terjun payung harus jelek. Salah. Karena kalau BTC terjun payung ya itu artinya apa? Siapa yang mau ambil resiko lebih di alts? Itu logikanya kan? Ya nggak? Itu logikanya gitu loh. Jadi tetap yang menjadi tulang punggung dari market tuh BTC. Kalau BTC lagi terjun payung, orang udah jarang mikirin alts gitu ya. Hanya paling 1-2 saja yang anomali begitu. Oh tapi Bang, ada nih Bang yang ini, ya silahkan. Lu satu dari berapa juta chance lu untuk bisa dapat alts yang lu bilang itu bisa ngepam, karena lu cherry picking gitu. Pada fakta lu nggak tahu mana yang bakal ngepam kan. Nah that's the problem with alts. Kalau BTC udah cuma satu BTC gitu kan. Ya itu dia. Kadang-kadang begitulah orang tuh ya sukanya begitu. Oh bisa nih alts. Oh iya bener, yang itu bisa. Coba berapa ribu yang lain yang tidak bisa, yang malah hancur begitu kan. Ya kayak Sol. Wah Sol bisa tuh. Sekarang udah gak ada yang ngomong lagi Sol. Kenapa ya? Karena Sol sekarang minusnya berapa dari all time high dia. Nih dari all time high dia minus masih 50 something ya.
Ya, itu dia, that's the apa namanya, that's the fact about odds gitu ya. Kalau sampai ada satu banding berapa yang berhasil outperform BTC, ya karena simpelnya kita bisa lihat di BTCD. BTCD-nya naik terus kok, cenderung naik terus. Ya kalau naik terus begini ya rata-rata altcoins market ya underperform, udah as simple as that. Begitu. Paling ya ada ya itu kayak gue bilang tadi cherry picking satu dua. Ya tapi pertanyaan gue satu, emang lu pegang berapa banyak odds itu? Banyaknya nggak pegang gitu, dan kalau pegang setelah pump nah gitu ya. Oke, beres kayaknya makronya ya, tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, jadi kemarin kan kita punya posisi short, tetapi sayangnya BTC daily close sedikit di atas dari 109.503. Nah, buat lu yang mungkin masih baru bangun sekarang dan kagak pasang, ya maksudnya nggak tutup posisi kemarin ya, ya mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup begitu, karena ya sebenarnya ini sudah harusnya CL begitu ya. Ya tapi kali ini mungkin buat yang bangunnya rada kesiangan malah berbahagia nih. Oke, dia seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya, ya ini kalau lo mau DCA di sini boleh, tapi kalau gue sih prefer skip. Tunggu aja dulu sampai besok daily close-nya gimana, signifikan di atas nggak gitu ya. So untuk posisi spotnya ada di angka 107.274, lalu 106.238 yang confluence dengan EMA 50 dan 20, plus satu lagi di angka 104.828. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sebentar, ini ada contoh kemarin gue lupa hapus nih ya. Oke, nah jadi untuk Ethereum kita bisa lihat di sini posisi shortnya kemarin masih bisa dipertahankan, karena berbeda dengan BTC dia masih dia masih daily close-nya di bawah dari 2.619. Nah posisi shortnya itu target TP-nya di angka 2.552. Jadi buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Buat yang konservatif kemarin coba kita cek apakah kan kemarin tuh jam berapa ya? Data penting itu di jam 7.30 ya. Ntar ini harus diubah ke 30 menit. Di 7.30
Nah, di sini ya, berarti ya, oke lah ya. Masih profit 1,17% gitu. Tapi buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Tinggal jangan lupa aja pasang target TP-nya di angka 2552 begitu ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 2552, lalu juga ada di angka 50 dan satu lagi sama 200 terlalu dekat ya. Jadi yang selanjutnya mungkin di angka 2464 yang confluence dengan MA20 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini ya. Untuk DCWT sesi pertama, wejangannya sih simple aja ya. Wejangan gue simple aja. Buat para newbies ya, sekarang gue perhatiin semakin banyak. Ya ini kan market udah mulai bergeliat lagi nih. Udah mulai lagi lah ya. Itu para dukun udah mulai berani lagi ngomong-ngomong lah segala macam ya. Nebak gini, nebak begitu ya. Ada ya nebaknya lengkap ya. Ada yang nebak ini bakal ngepam, ini ada yang nebak bakal ngedam begitu ya. Nah, gini, selama bentuknya tebakan, keluar kata-kata mutiara seperti pasti, harus, tidak mungkin. Ya, itu hati-hati. Jangan terlalu dimasukin ke otak gitu karena ingat tidak ada yang pasti, tidak ada yang deterministik sebenarnya ya. Berapa banyak sih orang yang kemarin teriak-teriak waktu di sini harus ke 95.000, harus loh. Bukan cuma kayaknya bakal enggak, ada beberapa yang ngomong harus ke sini tapi enggak kan, enggak kejadian kan gitu. Jadi ingat tidak ada yang harus, tidak ada yang pasti ya. Jadi cara terbaik adalah DCA. Lu bisa lihat sendiri deh ya, terutama yang kita bahas di CWT sesi kedua, cukup banyak orang-orang yang bertestimoni dengan cara DCA itu tenang ya, hidup tenang, profit udah gitu, dapat aja tuh profit ya, nggak stres ya. Ya, tapi orang bilang, tapi bang rugi bang, kalau all in lebih profit. Iya, orang bodoh juga tahu kalau all in lebih profit. Kenapa? Karena harga rata-rata lebih rendah kan. Tapi pertanyaannya satu, kalau nggak dapat gimana? Ya kalau nggak dapat panik. Makanya banyak yang beli di pucuk gitu. So please untuk para newbies, gue sarankan DCA. DCA is king, literally ya. Karena kingnya bukan cuma gara-gara lu profit aja, nggak. Tapi lu jadi nggak stres gitu. Dan peace of mind tuh very important gitu. Kalau lu di hidup udah stres mulu di otak gitu ya, ya susah, lu akan sulit untuk objektif, sulit untuk mengambil pakai nalar karena kalau udah stres kebawaannya tuh emosi gitu kan. Ya itu udah fakta lah, susah ya. Jarang sekali orang yang performanya bagus dalam stres. Makanya ya kalau ada orang bisa seperti itu tuh ya luar biasa gitu kan, perform under stress begitu. Tapi ya jarang, pada faktanya sedikit orang yang performanya malah meningkat saat stres. So, ya jangan nekat merasa bahwa kita, oh gue bisa kok perform waktu lagi stres, ya udahnya minus, udahnya boncos, udahnya liquid, begitu kan. Udah banyak kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Nggak seru nih begini caranya, harus udah cacing-cacing naga-naga. Awalnya begitu ngomongnya waktu masih belum dimulai, udah dimulai, aduh kripto nih bener-bener anjing ya, bikin kita rugi. Katanya cacing-cacing naga-naga ya. Dikasih tahu cara yang konservatif, cara yang bisa pelan-pelan tapi profit, nggak mau, pengennya sehari kaya, udahnya aduh kripto anjing lah, gimana sih gitu loh. Itu banyak sekali orang yang seperti itu loh ya, dan hilang aja gitu. Kenapa ya? Karena berharap market ini adalah their personal their personal ATM begitu ya. Wah, tinggal masukin kartu keluar duit, padahal kan lo harusnya mikir ya, itu kalau di kartu lu nggak ada duit juga lu nggak bisa cash out gitu kan. Nah berarti kalau lu berharap itu bisa keluar duit gitu ya, itu gimana logikanya gitu kan ya. Tapi banyak orang berpikir seperti itu, ini adalah alat untuk cepat kaya, pesugihan. Bahkan ada tuh di grup kan dulu ada beberapa ini ada beberapa orang-orang yang suka ngirimin sinyal-sinyal gitu ya. Sinyal-sinyal ini dari grup sinyal, dia intinya mau soft selling lah gitu di grup ya. Wah, namanya aja ada disebutnya pesugihan online. Nah, itu artinya apa? Banyak orang tuh yang otaknya udah salah di kripto tuh. Wah, ini tempat pesugihan, tempat menggandakan uang gitu ya. Ya, lu semakin lama berpikir seperti itu, lu akan semakin jeblos di kripto. Begitu ya. Yaudah, gitu aja lah ya. Takut kepanjangan juga. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.